Bulan Maret tahun 2025 menjadi salah satu hari berkabung bagi para pendaki di Indonesia. Dua tokoh Serikandi pendaki berpengalaman, Elsa Laksono dan Lili Wijayanti, menjadi korban ekstrimnya pendakian menuju puncak Kartens di Pegunungan Jayawijaya, Papua Tengah. Menjadi puncak Seven Summit dunia, mendaki puncak Kartens adalah impian bagi para pendaki. Posisi Kartens sebagai puncak paling rendah dari 7 titik tertinggi di dunia justru menjadi salah satu jalur pendakian tersulit. Untuk mencapai puncak Kartens, para pendaki harus lebih dulu memanjat tebing batu setinggi 600 meter. Diperlukan latihan fisik dan persiapan yang panjang, termasuk menguasai keterampilan tali temali dan kemampuan membaca isyarat alam untuk menghindari resiko fatal. Seperti apa pendakian puncak Kartens? Tim Jejak Petualang pernah melakukan pendakian di puncak tertinggi Oceania ini. Daya tarik Pegunungan Jayawijaya tidak hanya sebagai satu dari 7 puncak tertinggi di dunia. Di pegunungan ini juga terdapat salju abadi sebagai satu-satunya yang tersisa di jalur Khatulistiwa. Bersama TNI, Federasi Panjat Tebing Indonesia, dan Vertical Rescue, tim Jejak Petualang melakukan ekspedisi memasang jembatan kawat baja untuk mempermudah pendaki mencapai puncak Kartens. Perjalanan tim ekspedisi dimulai dari lembah Danau-Danau, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju base camp terakhir di Lembah Kuning. Di base camp Lembah Kuning itu daya tempuh yang lumayan sulit, tolong diperhatikan. Berkumpul di Kuning, ini nanti kita berada di Lembah Kuning. Target pertama kita sebelum puncak adalah tim kedua boleh bergerak mendahului ke Kartens Piramid. Terutama di teras 1 ini ada batu lepas. Terdekat adalah dari base camp Lembah Danau ini. Beda di sini di tali yang kedua. Jadi nanti yang bergerak di ketinggian ini nanti yang turun, yang naik ini akan ada peralihan di sini. Kita berdoa. Berdoa menurut anggapan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Satukan semangat kita. JP Ekspedisi. Persiapan dan kelengkapan peralatan sangatlah penting, mengingat jalur yang akan kita hadapi cukup berat. Ini tim yang bergerak duluan, tim yang paling berat karena mereka harus jalan sampai ke Lembah Kuning, bikin base camp di sana, kemudian lanjut lagi bawa barang-barang berat nih. Ada sling baja, kemudian alat-alat berat semuanya untuk bikin jembatan nantinya. Jadi mereka langsung ke Summit Ridge.
Tim pertama berangkat dengan membawa alat-alat yang akan digunakan untuk pembuatan jembatan di jalur pendakian tebing Summit Ridge. Ini teman-teman udah pada jalan ke arah Lembah Kuning. Lumayan sih jalurnya, tanjakannya cuma di sini aja. Kemudian nanti masuk celah, udah landai, udah nyampe Lembah Kuning. Tapi karena teman-teman bawa beban berat, peralatan dan perlengkapan untuk bikin jembatan, ada seling baja, tali-talian, kemudian alat bor juga segala macam. Jadi ya bisa dilihat pergerakannya agak sedikit lambat. Tapi ya oke lah. Teriknya sinar matahari seakan tidak terasa karena dinginnya angin yang berhembus di sepanjang perjalanan. Trek yang kami lalui didominasi batuan-batuan lepas. Saya pun harus berhati-hati saat melangkah. Oksigen yang tipis membuat pendaki lebih mudah lelah. Saya pun harus berhenti beberapa kali untuk mengisi rongga paru-paru ini dengan udara. Cakep ya? Lihat dong gradasi, saljunya putih, langitnya biru. Itu puncak Soekarno atau puncak Jayawijaya. Tapi tujuan saya mau ke Kartens. Kalau emang masih fit, kita lanjut ke situ. Walaupun masih jauh dari puncak Kartens, tapi keindahan di sepanjang perjalanan ini membuat saya lupa dengan rasa lelah yang mulai mendera. Gletser di beberapa titik puncak Soekarno menjadi bukti keberadaan salju abadi di pegunungan tropis yang dikenal dengan nama Jayawijaya ini. Yang ada gundukan terus ada celah gitu, itu namanya New Zealand Pass. Jadi berpuluh-puluh tahun lalu ada tim dari New Zealand, mereka pengen ke Kartens, berkali-kali nggak nyampe-nyampe juga, nggak dapat jalurnya, baru dapat lewat situ tuh, makanya dinamain New Zealand Pass. Sekarang masyarakat kalau misalnya pendaki juga, kalau lewat Sugapa, Ilaga, itu butuh waktu sekitar 5-6 hari, baru sampai di base camp danau-danau, belum sampai ke puncak. Ada banyak jalur pendakian untuk menuju gerbang tebing Kartens Piramid. Selain Sugapa dan juga Tembagapura, jalur Ilaga, Beoga, dan juga Ugimba telah lama dikenal para pendaki yang hendak menggapai puncak tertinggi di pegunungan Jayawijaya ini. Namun, jalur pendakian dari Sugapa lebih populer di kalangan para pendaki. Dan New Zealand Pass bisa kita lalui apabila kita memulai pendakian dari jalur Sugapa. Udah kelihatan tuh Lembah Kuning, tempat kita nge-camp. Jadi teman-teman yang tadi udah jalan duluan, udah bangun tenda. Terus sana tuh udah pada jalan lagi ke atas, mau bikin jembatan. Untuk memastikan jalur pemanjatan esok hari, tim survei melakukan pengecekan tali yang sudah terpasang pada jalur menuju puncak. Pasir yang menempel, tambah. Ini tim kedua udah mulai jalan. Tahap di atas mereka mulai pemasangan jembatan. Kalau misalnya udah tahap awalnya dipasang, mereka akan ngabarin kita tim ketiga untuk lanjut nyusul ke atas. Untuk mencegah antrian yang cukup lama saat proses memanjat tebing, kami dibagi menjadi 2 tim dengan rentang waktu berjarak 1 jam. Tadi tim kedua udah naik, bentar lagi kita naik karena mereka udah kelihatan tuh di atas. Tinggal nunggu aba-aba aja naik. Jadi
ini nih, karena Kartens Pyramid ini jalurnya, medannya sangat teknikal, jadi kita harus pakai alat pengaman. Kita juga saling cek satu sama lain, jadi nggak terburu-buru, semuanya aman. Setelah tim pertama sampai di tengah perjalanan, kami pun bersiap memasang harness dan mengecek ulang jumar dan memastikan semua perlengkapan berfungsi dengan baik. Kami sangat beruntung, kondisi cuaca sangat bersahabat karena seringkali pendakian menuju Kartens Pyramid terhenti akibat badai yang bisa datang sewaktu-waktu. Dan proses kayak gini, kita sampai puncak kurang lebih 8 jam. Gelantungan terus nih di tali panjang. Hamparan tebing yang menjulang setinggi lebih dari 500 meter menjadi sebuah tantangan terbesar bagi saya dan tim untuk bisa sampai di puncak. Keahlian memanjat dengan teknik ascending sangat dibutuhkan di sini, karena hampir sepanjang perjalanan menuju Summit Ridge harus menggunakan tali. Teknik ini menggunakan alat mekanik single roof technique atau SRT untuk menambah ketinggian dan berfungsi menjepit tali agar tak bisa bergeser ke bawah. Dari 7 puncak gunung tertinggi di dunia, hanya Kartens Pyramid saja yang membutuhkan keahlian memanjat menggunakan tali untuk sampai ke puncaknya. Baru tali pertama. Masih ada 8 tali lagi. Semangat! Kemampuan menggunakan ascender atau jumar sangatlah penting. Karena alat inilah yang menjadi salah satu standar safety selama proses climbing. Selain kesiapan fisik, tingkat konsentrasi kita akan sangat diuji saat harus bergerak menempel pada tebing dan mengikuti jalur tali. Buat saya ini perjalanan gila. Dari bawah itu naik tebing, itu udah gila.